Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu mengampuni kami setiap kali kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia ke algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam hari Selasa, masa Prapaskah
yang ketiga. Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang satu hal yang sangat menentukan kualitas iman kita sebagai orang Katolik, yaitu soal pengampunan. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Bagi orang Yahudi, mengampuni 3 kali sudah dianggap luar biasa. Petrus bahkan menggandakannya menjadi 7, angka yang melambangkan kesempurnaan. Namun, jawaban Yesus melampaui logika manusia. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, tanpa batas. Masa Prapaskah adalah masa rahmat, dan salah satu rahmat terbesar adalah kemampuan untuk mengampuni. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang sangat besar kepada tuannya. Utang itu begitu besar sehingga mustahil untuk dilunasi. Namun sang tuan tergerak oleh belas kasih dan menghapuskan seluruh utang hamba itu. Itulah gambaran kita di hadapan Allah. Seringkali kita lupa bahwa kita hidup setiap hari dari pengampunan Tuhan. Kita datang kepadanya dengan kelemahan, dosa, dan kegagalan, dan Ia tetap menerima kita. Namun dalam perumpamaan itu, hamba yang telah diampuni justru tidak mau mengampuni saudaranya, temannya yang berhutang jauh lebih kecil kepadanya. Betapa mudahnya kita menerima pengampunan Tuhan, tetapi sulit memberikannya kepada orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengampuni bukan hal mudah. Luka bisa sangat dalam. Kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, ketidakadilan, semua itu nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Namun ketika kita menolak mengampuni, siapa yang paling menderita? Seringkali justru hati kita sendiri. Dendam seperti racun yang kita simpan dalam diri. Ia perlahan menggerogoti damai dan sukacita dalam hati kita. Yesus tidak berkata bahwa mengampuni berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Mengampuni berarti menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan membebaskan hati kita dari rantai kebencian. Di masa Prapaskah ini, mungkin ada nama tertentu yang muncul dalam hati kita. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Tuhan tidak memaksa, tetapi Ia mengundang kita untuk melangkah menuju kebebasan dengan mengampuni. Di akhir perumpamaan, Yesus berkata bahwa Bapa di surga akan memperlakukan kita sesuai dengan cara kita memperlakukan sesama. Ukuran yang kita pakai untuk orang lain akan menjadi ukuran bagi kita. Pengampunan bukan hanya kewajiban moral, tetapi tanda bahwa hati kita sungguh telah disentuh oleh rahmat Allah. Orang yang sadar bahwa dirinya telah diampuni banyak akan lebih mudah mengampuni. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk berdamai dengan sesama, meminta maaf, memberi maaf, dan memulai kembali hidup yang baru. Karena tidak ada pertobatan sejati tanpa pengampunan dan perubahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan pagi ini, Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada kepahitan yang kita pelihara? Apakah kita masih menutup pintu bagi sama yang ingin berdamai? Ingatlah, kita hidup dari belas kasih Tuhan setiap hari.
maka marilah kita menjadi saluran belas kasih itu bagi orang lain. Pengampunan mungkin tidak mudah, tapi selalu membawa kebebasan, dan kebebasan itulah yang ingin Tuhan berikan kepada kita di masa Prapaskah ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau telah mengampuni kami lebih dari yang kami sadari. Seringkali kami menerima pengampunan-Mu, tetapi sulit mengampuni sesama. Lihatlah luka dalam hati kami, rasa kecewa yang belum sembuh, dan kepahitan yang masih kami simpan. Berilah kami rahmat untuk mengampuni, bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Bebaskanlah hati kami dari belenggu dendam. Ajarlah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi, mengampuni seperti Engkau mengampuni. Semoga di masa Prapaskah ini kami sungguh mengalami pembaharuan hati dan menjadi pembuat damai bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.